Di pertemuan kali ini, buat semua di mana saja berada saudaraku, empuh menanggapi pertanyaan dari saudara kita. Pertanyaan ini ada juga di kontennya empuh, ada juga yang ditanyakan melalui WhatsApp tentang masalah Panglima itu. Nah, karena orang di luar sana nggak tahu menyebutkan lain, taunya mereka Panglima, padahal di dalam beberapa bagian kita Dayak tertentu sebutannya itu Pangkalima, Pangalima, Pengelima, Pemanuk. Nah itu sama saja untuk sebutan-sebutan yang ada ini. Memang untuk konten-konten saya Empu Glol yang telah lalu, pernah saya berbicara masalah Panglima, seperti apa sosok seorang Panglima, tetapi itu saya sampaikan tentang masalah Panglima masa lalu, Panglima masa lampau, Panglima pada masa eranya di zaman itu, seperti itu. Nah, jadi perlu semua saudaraku ketahui, bagaimana dengan saat ini? Bagaimana dengan Panglima saat ini? Panglima Dayak pada saat ini seperti apa? Nah, ini juga ditanyakan kepada saya Empu Glol. Terus, apakah Panglima Dayak pada saat ini itu dipastikan dia tinggal di hutan, dipastikan dia bertapa, dipastikan dia tidak mengikuti kemajuan zaman yang ada, dia fokus terhadap hutan belantara. Itu bagaimana? Nah, sebenarnya perlu semua saudaraku ketahui di mana saja berada, mohon maaf, untuk masalah Panglima ini kan menyangkut masalah ilmu kesaktian, menyangkut masalah ilmu kanuragan yang dimiliki oleh seseorang. Itu satu poin harus diketahui. Apakah ilmu ini harus diketahui oleh orang? Apakah ilmu ini harus ditunjukkan sama orang? Apakah ilmu ini setiap ada orang kepingin lihat ditunjukkan? Ya nggak mesti. Ya kadang-kadang ada juga sebagian ditunjukkan. Ada juga sebagian yang mungkin bisa ditampilkan. Ada juga yang mungkin memang enggak. Karena ada sesuatu hal, karena adanya suatu pantangan, ini tidak boleh kalau tidak terjadi sesuatu hal yang memang dalam keadaan genting, seperti itu. Untuk Panglima itu sendiri pada saat ini kan zaman canggih, zaman maju, sudah ada mobil, ada handphone, kehidupan makmur, rumah-rumah bagus. Semua orang sibuk berusaha mencari namanya penghidupan yang lebih Dayak. Semua orang ingin mencari sesuap nasi, kalau perlu ada lebihnya. Beli mobil, beli handphone, dan lain-lain, membangun rumah yang bagus, rumah beton, serta lain-lainnya. Seperti itu. Jadi, Panglima itu mengikuti zaman. Saudaraku harus ketahui. Jadi, Panglima ini tidak jauh dengan kehidupan saudaraku. Saudaraku sumpamanya bisa main Facebook, saudaraku bisa main TikTok, bisa main snack, bahkan saudaraku merupakan konten kreator YouTube. Gitu. Saudaraku ada yang jadi pengacara, jadi polisi, jadi tentara, duduk di pemerintahan, jadi notaris, banyak hal lainnya yang di zaman ini, pengusaha swasta dan lain-lainnya. Jadi kehidupan Panglima seiring dengan waktu dia seperti itu juga. Itu Panglima kok jadi pengacara, Empu ya? Panglima kok jadi hakim, Empu ya? Ini Panglima kok dia jadi duduk di pemerintahan, Empu ya? Panglima kok jadi menteri, Empu ya? Panglima Dayak. Ini nggak ada masalah, semua itu serba mungkin karena ini kemajuan zaman. Panglima itu akan selalu mengikuti kemajuan zaman
Tidak mungkin panglima itu akan ketinggalan sementara masyarakatnya yang ada, masyarakat adatnya maju. Panglima pasti ikut maju. Kalau panglima tidak ikut maju, masyarakat yang maju, panglima tinggal di tengah hutan, semua hanya bertapa tok tujuannya, nggak tahu apa-apa. Itu bahkan panglima ini rata-rata sumpamanya buta huruf, nggak mungkin. Gimana dia mau melindungi komunitasnya? Gimana dia mau melindungi kumpulannya, sukunya apabila dalam keadaan sesuatu hal yang genting? Bagaimana dia menunaikan tanggung jawab itu? Panglima yang benar itu pada saat ini otomatis dia akan sama seperti kehidupan saudaraku. Saudaraku pintar, dia juga pintar. Dia juga punya pemikiran yang top dan hebat. Dia mengerti bagaimana sesuatu hal ini yang melanggar hukum, tidak melanggar hukum. Bahkan ketika ada saudaranya dalam masalah, dia akan terjun melakukan konsultasi, melakukan sesuatu hal yang baik terhadap kedua belah pihak. Dia bisa menyelesaikan sesuatu perselisihan yang pada akhirnya mencapai suatu mufakat. Seperti itu. Terkecuali dengan keadaan terpaksa, dengan keadaan genting tidak bisa diatasi lagi, akan terjadi peristiwa besar. Sumpamanya suku Dayak diserang, sumpamanya. Ya, ini baru akan muncul ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya itu bukan masalah kehidupannya, bukan masalah dia berasal dari mana, tetapi menyangkut kesaktian yang dia miliki. Memiliki kesaktiannya dari mana, Empu? Yang memiliki kesaktian mungkin saja di waktu itu dia turunkan dari keluarga besar atau leluhurnya, atau dia istilah bahasa Kalimantan ini bekaji, atau dia dikala itu ketika dia muda dia bertapa dan lain-lain. Itu semua bisa terjadi. Nah, jadi seperti itu. Apakah panglima ini harus umur tua, Empu? Enggak. Panglima enggak ada istilah jabatan umur. Panglima ini sekali lagi itu menyangkut masalah ilmu kesaktian yang dia miliki, menyangkut ilmu kanuragan yang dia punya, yang belum tentu orang ketahui. Ya bisa juga ada yang diketahui. Ya umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun bisa saja. Apa bisa ditebak, Empu, seperti apa? Saya kepingin tahu dong, Empu, panglima itu bisa ditebak nggak? Nah, kalau untuk masalah menebak, mungkin Empu bisa kasih gambaran. Meski gambaran Empu ini tidak terlalu akurat untuk melihat sisi daripada seorang panglima itu seperti apa. Pertama, dia selalu muncul di depan ketika ada masalah. Entah masalah apa, entah masalah masyarakatnya seperti apa, sosok ini akan selalu hadir. Meski tidak semua permasalahan dia hadir, itu. Tapi ada masalah-masalah di tempat daerah lain, ketika dia berada di sana, dia pasti akan muncul, akan selalu berada di garis depan, di garda terdepan, berdiri bersama orang-orang lainnya. Seperti itu. Nah, itu, ini harus diketahui. Ada juga bilang, Empu, masa sih panglima itu bisa duduk di ormas? Masa sih panglima itu ketua ormas, umpamanya? Yang namanya panglima ini kan ilmu kesaktian. Dia mau berada di ormas bisa jadi, dia menjadi ketua ormas juga bisa jadi, mau menjadi apapun bisa jadi, karena panglima ini selalu mengikuti kemajuan. Jangan kira panglima ini hanya makan jamur di tengah hutan. Panglima juga bisa makan hamburger. Nggak percaya? Ya terserah. Panglima bisa makan hamburger. Panglima bisa bahasa Inggris. Banyak. Nah, itu. Jadi panglima Dayak ini maju seiring dengan waktu, mengikuti zaman, siapapun dia. Nah, itu bisa juga dia seorang pengacara dan macam-macam. Apa panglima ini harus laki-laki? Nggak mesti. Yang kubicarakan ini seorang panglima kan dia kan memiliki ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Ya perempuan juga bisa jadi.
Nggak mesti harus perempuan tua yang sudah ubanan, rambut putih. Nggak mesti. Ya perempuan cantik jelita umur 16 tahun, 17 tahun bisa juga. Itu. Kapan akan terlihat? Ketika terjadi masalah. Ketika terjadi sesuatu hal. Maka itu akan muncul. Nah ini Empu bercerita yang sebenarnya yang real. Ya Empu ndak percaya seumpamanya cerita Empu, menurut saya Panglima itu hidupnya di tengah hutan dan bertapa. Ya gimana mau melindungi sukunya, dia bertapa, dia ndak ngerti apa-apa, kemajuan zaman ndak ngerti. Panglima apa yang seperti ini? Apa yang dilindungi? Itu. Jadi yang benar, Panglima itu seiring dengan waktu, dia pasti mengikuti kemajuan zaman. Seperti kehidupan Anda. Oh, Panglima kok jadi YouTuber? Ya apa saja. Mau tukang sapu kek, apa kek. Itu. Berladang, berkebun, bisa jadi. Bos perusahaan besar, bos tambang, bos minyak, banyak hal lainnya. Bisa jadi. Karena ini, masalah Panglima ini, sebenarnya dia tidak perlu pengakuan oleh siapapun, karena itu menyangkut ilmu kesaktian yang dimiliki pribadi loh. Kesaktian itu pribadi loh. Ingat itu. Ya tapi Empu ada yang diakui sumpamanya. Yang diakui ya mungkin juga. Tetapi yang tidak diakui belum tentu saudaraku ketahui. Banyak di luar sono. Siapa sih orang-orangnya? Saya Empu Grol nggak bisa menyebutkan siapa orang-orangnya karena Dayak ini banyak, 400 suku lebih. Jadi buat semua saudaraku yang ada, terutama yang di luar sono, Empu selalu mengedukasi, mengatakan hal yang sebenarnya tentang Kalimantan, tentang Dayak. Kalimantan itu luas loh, coba lihat pulau di Indonesia. Kalau tidak salah, Kalimantan itu pulau terbesar di Indonesia. Nah itu. Ada pulau lagi selain itu, besar. Jadi suku Dayak ini banyak. Nah, kalau tidak percaya, dari Kalimantan Selatan jalan kaki ke Kalimantan Timur, berminggu-minggu baru saudaraku sampai. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, 4 bulan kalau nerobos hutan. Nah, mungkin juga sesat. Jadi Kalimantan ini luas. Itu jadi tidak sesimpel yang kita pikirkan. Jadi mari untuk hal ini, buat saudaraku yang bertanya tentang masalah ini panjang lebar kemarin, semoga saja menonton videonya Empu ini, Empu menjelaskan seperti ini rasanya lebih enak daripada Empu menjawab pesan WhatsApp, terlalu banyak mengetik, tangan Empu jadi keriting, kemudian Empu jawab di konten Empu, tangan Empu juga keriting ngetiknya, mungkin juga pengertiannya akan salah, pemahamannya juga belum tentu pas. Tetapi dengan Empu bicara seperti ini, itu bukan hanya 1 orang, tetapi bagi semua saudara kita yang lainnya, yang notabene-nya bukan suku Dayak, akan tahu tentang Dayak. Seperti itulah. Tetapi kalau untuk Dayak sendiri, saya tidak perlu bercerita. Itu masa saya mengajari orang Dayak, kan tidak mungkin. Itu pasti mereka juga tahu tentang hal ini. Tetapi buat semua saudaraku di sana, itulah kenyataannya. Itu bahwa Panglima itu selalu mengikuti zaman. Oh Panglima, masa Panglima Empu pintar main handphone? Loh, jangankan main handphone, Panglima karaoke juga bisa. Ya, bisa. Kenapa tidak? Jadi penyanyi, bahkan mungkin jadi artis juga mungkin saja. Nah, itu siapa yang tahu seperti itu. Nah inilah Dayak yang sudah mengikuti kemajuan. Hampir semua lapisan kita Dayak, dari suku Dayak manapun, selalu mengikuti kemajuan, selalu mengikuti perkembangan zaman. Nggak percaya? Silakan datang ke tempat saya kan domisili Samarinda. Itu. Datang ke kampung saya, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kita susuri suku Dayak Benua dulu seperti apa kehidupannya. Di pedalaman,
tapi punya mobil canggih. Empu aja belum punya mobil. Bos sarang walet banyak kok yang hidupnya mapan, maju di pedalaman. Nah, jadi bukalah pikiran kita secara luas, bahwasanya bukan berarti di pedalaman itu orang yang ketinggalan. Bisa saja orang yang hidup di pedalaman lebih maju daripada Anda, lebih hebat dari empu. Bisa jadi, banyak kok. Empu aja belum ada mobil, empu aja belum punya rumah bagus, tapi di pedalaman banyak kalau punya rumah bagus, punya mobil 2, 3, 4 seperti itu. Maju, bahkan bolak-balik ke Jakarta, ada juga yang sampai ke luar negeri, berangkat ke Amerika, kemana, ke Inggris, bolak-balik, ada banyak gitu. Jadi Dayak ini sudah maju gitu. Nah, ada lagi yang melihat Dayak dari sisi empu. Setahu saya namanya suku Dayak itu panglima itu dia harus pakaiannya serem, harus pakaiannya ngeri. Nggak seperti itunya, macam-macam. Nggak tentu. Kalau dia nggak suka pakai baju adat, sumpamanya dia suka lebih tampil elegan mengikuti orang-orang gaul sekarang, nggak ada masalah. Itu ini akan kelihatan ketika terjadi masalah. Kita berbicara masalah itu, dia akan berada di garda terdepan bersama saudara lainnya, seperti itu. Itu nggak mesti itu. Yang lucunya lagi, ketika melihat orang-orang Dayak berbaju adat itu disebut panglima semua. Salah. Yang namanya berbaju adat itu sudah tradisi budayanya dia. Seperti saya, saya sering pakai baju adat. Nggak percaya, saya pakai baju adat dari tahun 1994 saya sudah pakai adat lengkap loh. Itu saya sering juga kemana-mana, ke Jakarta juga sudah, ke Bali juga berapa kali pernah. Jadi Dayak maju, Dayak juga berpikiran seperti Anda. Itu Dayak juga mengerti akan hukum. Sosok panglima juga mengerti hukum. Sosok panglima juga memahami situasi dan kondisi serta keadaan yang ada di sekitarnya. Di samping dia mengayomi masyarakatnya, di samping dia mengayomi komunitasnya yang ada. Itu panglima juga. Ya kalau dia memang kaya, berduit, ya luar negeri juga dia jelajahi. Kenapa enggak? Membuka wawasannya dia untuk kemajuan, bisa jadi. Itu. Jadi jangan dikira seorang panglima itu harus miskin. Seorang panglima itu harus buta huruf, enggak mengerti baca tulis. Seorang panglima itu enggak ngerti bahasa Indonesia. Enggak seperti itunya. Itu. Parah kalau sampai seperti itu. Gimana dia mau menyelesaikan masalah, bahasa Indonesia aja enggak ngerti. Hukum aja dia nggak tahu apa itu melanggar hukum, nggak tahu. Karena ini bukan zaman dulu, ini zaman sekarang, zaman maju. Itu seorang panglima bisa makan hamburger, seorang panglima bisa makan bistik. Ya, seorang panglima makannya pakai sendok sudah. Panglima main handphone. Itu. Seorang panglima bisa karaoke. Lucu ya? Enggak. Kemajuan zaman. Seorang panglima menjadi seorang konten creator YouTube. Bisa jadi. Kenapa enggak? Emang ada larangan? Panglima selalu mengikuti perkembangan zaman. Dia akan nampak ketika terjadi masalah yang harus diingat, selalu berdiri di garda terdepan bersama saudaranya yang lain, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan buat semua saudaraku di luar sana. Apa yang ku sampaikan ini bukan untuk memecah belah, bukan membeda-bedakan masalah suku, jangan salah paham. Ini yang ku sampaikan adalah tentang masalah tradisi dan budaya. Seperti itulah yang terjadi pada saat ini. Seperti itulah orang Dayak. Kita sama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga, meski kita lain suku, lain bahasa, tetapi kita tetap
sama mengikuti kemajuan untuk membangun NKRI yang ada ini supaya tambah maju seperti itu. Oke, akhir kata saya Pegrol mengucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Mohon maaf bila ada tata bahasa atau kata empu yang salah dalam penyampaiannya. Mungkin juga empu menyadari itulah kekurangannya empu, tapi empu berusaha untuk tidak menyakiti atau menyinggung siapapun. Semua empu sampaikan ini tentu tetap dalam konteks budaya dan tradisi. Salam.